Seperti yang kita tahu ya, kalau di ground seperti ini karena akarnya ini sudah liar nembus ke tanah. Selamat siang sahabat bonsaiku. Nah, ini kan lagi musim hujan. Biasanya untuk perawatan bonsai ini ada sebagian yang memang benar-benar sulit ya, terutama sancang nih. Untuk para pemula yang kesulitan untuk perawatan sancang di kala musim hujan seperti ini saya kasih tipsnya biar teman-teman nggak ketinggalan, biar nggak kapok juga. Dulu saya memang kapok untuk merawat sancang, dan sekarang pun alhamdulillah saya ini kadang kapok kadang enggak gitu loh. Ayo kita ikuti tipsnya dulu. Seperti ini ya, jadi untuk perawatan sancang itu memang betul-betul ekstra. Jadi kalau nggak paham-paham betul untuk di musim hujan seperti ini, kadang-kadang ada yang mati ranting seperti ini, kemudian terserang kutu, dan di bawah juga banyak penyakit. Dan ini solusinya sebenarnya ada, cuman kita itu harus lebih ekstra lagi untuk perawatan sancang, karena tanaman sancang itu memang cepet ya. Nah gini teman-teman ya, untuk sancang itu gopok-gopok bener di kala musim hujan, dan ini biasanya yang lebih rentan terhadap penyakit itu adalah di pot. Kalau di ground itu masih mending, karena untuk akar yang sudah nembus, sudah liar dan kemana-mana itu lebih kuat lagi dalam menangani masalah penyakit. Pun itu lebih mudah lagi karena dia lebih kuat dan tahan badannya untuk mengatasi penyakit tersebut. Tapi kalau sudah di pot, biasanya itu waduh susahnya minta ampun. Apalagi untuk pemula yang masih belum paham betul, mending jangan pelihara sancang dulu. Baiknya dipelajari dulu sancang itu seperti apa. Ya memang sancang itu cepat gede dan juga cepat jadinya. Daunnya juga cepat kecil. Tapi ini adalah manipulasi dari sebuah pohon sancang yang sebenarnya itu sulit perawatannya. Seperti yang kita tahu ya, kalau di ground seperti ini karena akarnya ini sudah liar nembus ke tanah, ini lebih tahan terhadap penyakit. Tapi kalau di pot ini lebih susah lagi. Biasanya untuk musim penghujan itu daunnya banyak yang dimakan ulat dan kutu, hewan-hewan malam ya. Penyakitnya kalau di musim hujan itu benar-benar sangat rakus sekali dan numpuk. Waduh, kalau sancang itu sangat hebat sekali penyakitnya, sangat ganas sekali. Dan penanganannya biasanya saya itu kalau di pot ya, di pot itu saya akan pakai insektisida sekaligus fungisida. Untuk insektisida saya biasanya pakai merek Desis ataupun Fastak, itu saya aplikasikan biasanya seminggu sekali itu kalau di dalam pot. Tapi untuk di dalam ground, posisi di ground itu biasanya saya pakai 2 minggu sekali. Kalau memang itu parah-parahnya sudah terserang dan masuk di batang, di kulit, itu biasanya saya aplikasikan untuk insektisida itu 3 hari sekali. Setelah 3 hari sekali itu biasanya ya antara satu tahapan 1 2 3 dan itu sudah lumayan sembuh, itu dosisnya kita kurangi, dan juga durasinya juga kita kurangi menjadi 1 minggu sekali. Karena memang untuk sancang itu musim hujan itu sangat kewalahan. Dan kalau untuk yang mami-mami di dalam pot itu biasanya kita untuk atasi itu lebih mudah. Lebih mudahnya gini, kita pakai solusi biar kita itu enggak ribet. Kalau kita enggak punya greenhouse ya, itu bisa kita pakai plastik UV. Kita pakai atap, jadi atap langitnya itu untuk naungan si bonsai sancang itu kita kasih plastik. Yang pasti sinar matahari masih bisa menembus ke dalam, pencahayaan masih cukup ya, cukup terang, itu pasti cukup efektif sekali. Karena untuk sancang itu kan nggak langsung terkena air hujan, apalagi hujan di malam hari, itu sangat sangat ekstra lagi penyakitnya yang ekstra. Jadi nyerangnya itu biasanya penyakitnya malam hari. Seperti kalau kutu putih itu kan semacam kupu ya yang bawa penyakitnya, kemudian nempel di sela-sela ranting, di bawah-bawah daun.
kemudian dia akan menyebar. Kalau sampai telat itu biasanya masuk ke kulit pohon sancang tersebut. Jadi kita harus rutin ya. Jalan satu-satunya kalau memang teman-teman punya mami, bonsai mami, itu kita pakai atap plastik UV aja, kita taruh di bawahnya, yang penting nggak langsung terkena air hujan, apalagi malam itu memang ganas penyakitnya. Dan untuk di ground seperti ini bebas, kalau kita kontrol ininya masih normal-normal aja dan subur-subur aja, ini nggak masalah. Tapi untuk di pot yang nggak punya plastik UV buat naungan, itu biasanya harus spray setelah sekarang hujan. Misalnya sekarang di siang hari itu hujan, kemudian sorenya itu sudah nggak hujan lagi, alias cuaca itu sudah enak, baru kita spray sampai daun-daunnya kita semprot total. Karena untuk pagi hari setelah terkena sinar matahari itu bisa normal kembali ya. Itu jalan satu-satunya kalau kita nggak punya greenhouse ataupun naungan berupa plastik UV. Dan untuk pemula biasanya kan beli asal suka, karena sancang itu selain dia gampang bogel dan juga daunnya gampang kecil dan gampang besar juga, cepat juga untuk dijadikan bonsai. Untuk pengimbangan itu cepat. Tapi di sisi lain ya, karena bonsai itu adalah paling rentan terhadap penyakit, untuk pemula wajib perlu cari tahu dulu, cari info dulu gimana sebenarnya karakter dari pohon sancang. Nah, kelemahannya yaitu tadi, mudah terserang penyakit, mudah dijadikan untuk bonsai, mudah daunnya kecil, dan mudah terserang penyakit. Jadi biasanya kalau kurang waktu untuk perawatan di bonsai, misalnya kita itu kerja di luar kota, sering di luar kota, dan kemudian di rumah cuma ada ibu rumah tangga yang belum paham dengan bonsai, nggak suka bonsai. Biasanya kalau nggak suka itu orang-orang yang penting suaminya pesen disiram aja gitu ya, disiram aja. Untuk perawatan yang lain kan pastinya belum ngerti ya. Jadi alangkah baiknya beli pohon yang lain dulu, yang enggak yang tahan terhadap penyakit jikalau musim hujan seperti ini. Kalau untuk sancang itu biasanya untuk orang-orang yang selalu standby di rumah. Orang kantoran pun kalau itu sering keluar kota ya waduh, nanti bisa-bisa lama-lama sancangnya juga akan mati karena perawatannya kurang. Setelah hujan kita harus spray, kecuali di bawah greenhouse tadi atau atap plastik UV tadi, itu sudah aman. Jadi untuk penanganan saya biasanya pakai insektisida 3 hari sekali kalau sudah terserang ya. Kalau belum terserang itu biasanya saya pakai insek itu 1 minggu sekali, sampai benar-benar pohon itu sehat, bisa 1 bulan sekali. Yang penting kita itu harus rajin ngontrol kalau sancang. Saya sendiri sebenarnya awal-awalnya itu nyerah ya, apalagi pohonnya besar. Kalau besar kita kan butuh tenaga lagi untuk ngangkat, untuk ganti media gitu. Karena untuk sancang sendiri itu akarnya perkembangannya cukup cepat sekali. 3-4 bulan kalau di dalam pot itu wajib namanya repotting akar, potong akar. Kalau nggak gitu akarnya sampai numpuk di bawah di media, itu pasti akan mati ranting dan nggak subur lagi. Karena kalau kita press akar dan juga mengurangi bagian atas, itu akan normal kembali. Karena akar yang baru itu cari makannya, masak makannya itu cukup bagus sekali. Kalau terlalu panjang dan numpuk sampai nutrisi atau media habis di dalamnya, berisi akar semua di pot, itu sudah bahaya. Sancang akan menurun kondisinya, kemudian pasti akan mati. Itu pasti sudah. Banyak pemula yang menyerah di perawatan untuk bonsai sancang. Jadi wajib cari tahu dulu sebelum kita itu pelihara bonsai sancang. Karena banyak pemula yang nyerah dan duitnya habis untuk beli bonsai, bonsainya juga habis mati di waktu musim hujan. Itu sudah pasti. Dan semoga
apa yang saya bicarakan ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk pemula. Kalau senior-senior pasti sudah paham karena sudah mengenal karakter setiap pohon.